Oke ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi ya. Pada kesempatan hari ini kita melakukan penyiraman di pohon alpukat saat musim kemarau ya. Kita sambil jalan-jalan. Alhamdulillah pohon alpukat yang kita treatment menggunakan MKP ini sudah berbunga dan mekar ya, rata-rata sudah mekar seperti ini teman-teman. Ini kita kemarin lakukan treatment menggunakan MKP ini sebanyak 7 on. Setelah umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan, dengan rentan kita melakukan aplikasi menggunakan MKP pada pohon alpukat ini sudah berbunga ya. Seperti ini teman-teman ya. Penampakan dari pohon alpukat yang kita lakukan treatment menggunakan MKP setelah 3 bulan sudah berbuah. Ada beberapa yang kemarin kita lakukan treatment sudah berbunga semua ya. Ini alhamdulillah lebat sekali teman-teman. Ketika pohon alpukat berbuah atau berbunga seperti ini, jangan lupa atau jangan kurang pemberian air dan nutrisinya berupa pupuk NPK 1619 ataupun kita sempat menggunakan gandasil buah ya, biar buah ini jadi ya, walaupun bunga banyak seperti ini belum tentu walaupun kita sudah lakukan menggunakan gandasil buah ini tidak jadi semua ya, tapi kita tetap lakukan perawatan biar bunga ini tidak rontok ya. Doakan ya teman-teman, semoga pohon alpukat yang ada di tempat kami ini berbuah dan menghasilkan cuan, bahasanya itu ya. Nanti akan kita update terus perkembangannya ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang itu teman-teman. Tidak akan membahas pohon alpukat yang kita treatment menggunakan MKP ini berbuah, tapi akan membahas kesalahan-kesalahan ketika kita tidak tahu bagaimana cara menanam pohon alpukat ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman ini menanam pohon alpukat awal ketika menanam pohon alpukat, karena akan berakibat pohon alpukat yang kita tanam ini umur 3 tahun ataupun 5 tahun ini mati ya. Nah, karena di tempat kami ya, pas awal saya nanam ataupun saya dan teman saya ini nanam belum begitu paham tentang bagaimana cara penanam pohon alpukat. Setelah umur 3 tahun ini ada yang mati ya. Untuk pas musim penghujan ini ada yang mati sekitar 3 pohon alpukat ya, karena satu ya mungkin batangnya ini ketika menanam awal batangnya terkubur terlalu dalam ya. Terus yang kedua kemungkinan karena tergenang air itu ya. Tapi setelah kemarin kita bongkar, ternyata memang kesalahan pertama yaitu menanam pohon alpukat beserta batang-batangnya. Jadi batang pohon alpukat ini terkubur sekitar 30 cm ya, menyebabkan batang ini busuk dan akar tidak bisa bernafas. Nanti akan kita perlihatkan pohon alpukat yang kita tanam umur 3 tahun ini mati ya teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang mau menanam pohon alpukat yang benar-benar belum tahu, jangan sok tahu ya. Ya ini saya hanya berbagi saja ya, karena pengalaman kami ya, menanam di awal tanam ini menentukan kesuksesan di tahun-tahun berikutnya ya. Itu ya teman-teman, kesalahan pertama menanam akan mengakibatkan fatal ataupun investasi atau uang yang kita keluarkan untuk budidaya pohon alpukat ini akan sia-sia, akan hilang, akan muspro teman-teman ya. Nah, di sini akan kita perlihatkan kesalahan pertama ketika kita menanam pohon alpukat terlalu dalam sampai batang pohon alpukat ini terkubur ya. Di pojok sana itu sudah besar dan sudah tinggi sekitar 3 sampai 4 meter ya teman-teman. Itu mati karena kesalahan menanam pohon alpukat dengan batang-batangnya. Kemarin ada yang tanya ya, kalau menanam pohon alpukat beserta batangnya itu gimana Bang ya? Ini bukti ya teman-teman, ketika menanam pohon alpukat ya, dengan batang-batangnya akan mati seperti ini ya. Kemungkinan bagi orang yang tidak tahu, menanam pohon alpukat beserta batangnya ini akan menjadi kokoh seperti itu ya. Tapi ini bukti dari pertanyaan bahwa ketika kita menanam pohon alpukat ditanam beserta batang-batangnya ini akan mati seperti ini ya. Nah ini perkiraan saya teman-teman,
itu untuk penanamannya sudah terlalu dalam sampai batang-batangnya itu terkubur, dan air ketika musim penghujan ini tidak bisa hilang ketika hujan sehari semalam. Satu, akarnya juga terendam, batangnya juga terendam ya. Kita perlihatkan ya, ini batangnya terkubur sekitar 30 cm teman-teman. Nah ini batangnya, batang pokok batang ini di sini teman-teman. Ini udah akar ya, kita ukur di sini ya, sekitar 40 cm batang ini terkubur. Jadi batang ini satunya busuk dan akar ini juga akan sulit bernafas, akhirnya busuk ya. Ini berbagi saja ya teman-teman. Saya tidak mau menggurui ya, ketika teman-teman mau menanam jangan sampai menanam pohon alpokat ini dikubur batangnya ya. Ini satu ya teman-teman. Ada satu lagi yang di bawah yang sudah berbuah. Ini juga mati kesalahan tadi menanam pohon alpokat beserta batang-batangnya ya. Kita tidak naik ke atas, kita ke bawah aja teman-teman, karena kita melakukan penyiraman di petak yang paling bawah. Padahal kita samalah perawatan, yaitu menggunakan pupuk NPK 1616 kita lakukan setiap 1 bulan pada 3 bulan sekali pada umur 3 tahun ya. Karena tahun pertama dan tahun kedua bukan saya yang rawat ya. Saya sendiri melakukan perawatan ini pada pohon alpokat sekitar sesudah umur 2 tahun. Yaitu kita melakukan pemupukan NPK 1616 setiap 3 bulan. Terus pupuk kandang setiap 6 bulan sekali ya. Terus perawatan kita lakukan menggunakan penyemprotan insektisida fungisida setiap 15 hari. Ini banyak yang mati ya, apalagi kita menanam pohon alpokat yang tidak dirawat sama sekali ya. Kita nanam, kita tinggal, bahasa Jawa nih ceblok kangkung ya. Nah ini tahun kemarin pas musim penghujan yang mati sudah kita sulam, jenisnya Miki ya. Ini jenis Miki ya teman-teman. Kalau yang ini jenis Gading. Kalau yang ini baru berumur sekitar 3 bulan dari penyulaman teman-teman. Kalau yang ini sudah berumur sekitar 7 bulan berjalan hari ini ya. Ini alhamdulillah sudah seger ya. Ini habis kita siram ya. Nah, ini akan kita perlihatkan pohon alpokat yang mati karena kesalahan penanaman awal ya. Nih kita perlihatkan teman-teman. Ini kemarin sudah berbuah ya, mati juga teman-teman. Sayang sekali, sudah banyak yang kita keluarkan ya, akhirnya pohon alpokat ini mati ya. Ini teman-teman sudah berbuah ya, buahnya mati teman-teman ya. Ini mati merana ya. Nah kita tidak cabut dulu karena kita hanya berbagi biar teman-teman nanti ketika mau berkebun alpokat ini tidak menyesal di kemudian hari ya. Jangan sampai menanam di awal penanaman ini batangnya terkubur. Nanti juga akan kita perlihatkan ya, setelah kita tanya pada senior penanaman awal itu seperti apa ya. Ini contoh ya. Terus karena kita tidak tahu penanaman awal ya, tadi pagi kita juga sedikit turunkan tanah yang ada di sekitar gundukan ini ya. Takutnya rata-rata pohon alpokat yang kita tanam di sini nih batangnya terkubur ya. Ini sudah kita turunkan untuk tanahnya teman-teman. Kita turunkan lalu kita siram biar pohon alpokat ini tidak stres. Nah, kita ke sana teman-teman. Nah ini rata-rata kita yang perkiraan saya yang tanahnya ini batangnya terkubur, kita turunkan semua ya sampai itu batasnya, karena kita tidak tahu ya ini akar-akarnya kelihatan ya. Nah ini sampai kemarin ada tadi pagi ada akar yang ke cangkul ya, nggak apa-apa ya, karena kita antisipasi biar tahun-tahun berikutnya pohon alpokat ini tidak mati. Ini sudah sampai akar-akar ya, karena ketika teman-teman menanam pohon alpokat batangnya terkubur ini, yang jelas nanti akar serabut ini akan naik ke atas ya. Kita hanya antisipasi saja, semoga pohon alpokat yang kita tanam dengan cara ini, dengan cara antisipasi biar pohon alpokat ini tidak mati di tahun-tahun berikutnya, lancar ya, tidak mengalami kendala apapun ya. Ini kita turunkan semua teman-teman. Nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini batasnya seperti ini ya. Ini tadi terkubur seperti ini ya. Nah, kita lorotkan, kita turunkan sekitar berapa? 10 cm ya. Nah, kita perlihatkan penanaman yang benar mungkin ya, karena kita tanya pada senior jangan sampai menanam itu batangnya terkubur ya.
Nah, kita lihatkan seperti ini teman-teman. Yang kita pesulaman aja ya teman-teman. Lah biasanya ya ketika kita beli bibit alpokat ya, ini kan batas polybag ya teman-teman. Ini ya. Ini malah kita nggak kubur karena antisipasi dengan pengalaman-pengalaman yang tadi ya, dari awal tanam kita kesalahan menanam sampai batang-batangnya terkubur. Kita pokok pangkal batang ini jangan sampai terkubur, biarkan akar-akar ini kelihatan ya. Ini insya Allah akan aman ya. Nah, satu lagi yang seperti ini ya, contohnya seperti ini ya, ketika teman-teman mau menanam pohon alpokat. Nah, ini pokok pangkal batang jangan sampai terkubur ya. Ini kelihatan akarnya, ini akan aman ya. Lah biasanya teman-teman kalau mau menanam itu kan ada polybag ataupun planter bag ya. Sebisa mungkin yang dikubur itu ukurannya 1/4 dari polybag atau planter bag ya. Ataupun ya kalau enggak ya seperti ini ya, kelihatan akarnya seperti ini, nggak apa-apa ya. Jangan sampai menanam batangnya seperti ini kita kubur semua ya, bertujuan nanti kalau besar batangnya kokoh. Ini salah teman-teman ya. Karena tadi itu ada beberapa pohon yang kita tanam itu banyak yang mati. Oke ya, saya kira untuk berbagi kesalahan pertama ketika kita menanam pohon alpokat, terkubur batangnya, ini bermanfaat bagi kita semua dan berinspirasi bagi teman-teman yang mau menanam pohon alpokat, biar ketika pohon alpokat yang teman-teman tanam umur 3 tahun bahkan 5 tahun atau 10 tahun ini tidak mengalami kematian ya. Saya akan meneruskan penyiraman pada pohon alpokat ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman tetap semangat. Ini hanya berbagi ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.